Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal dari kami Perdikan Project yang pada hari ini kami mengawali sebuah podcast yang kami berharap bisa mewarnai kasanah podcast yang ada di Trenggalek dengan tujuan kami ingin menjadikan sebuah berita sebagai fakta lalu kami sampaikan menjadi sebuah wacana untuk kita diskusikan. Nah, lain daripada itu, kami dari Perdikan Project mengharapkan diskusi ini dan kedepannya akan memberikan sebuah wacana bagi kita semua tentang terkait dengan sebuah apresiasi dan juga inspirasi buat kita bersama. Seperti pada minggu ini, kita akan mengawali dengan sebuah tema yang sedang hangat di khasanah media sosial maupun berita di Trenggalek, yaitu tentang keberadaan sebuah lembaga kebudayaan atau disebutkan sebagai Dewan Kebudayaan Daerah. Nah, tema ini akan kita jadikan sebuah diskusi yang akan kita perhangatkan khasanah perdiskusian ini dengan menghadirkan narasumber Mas Nurani Soyomukti dan Mas Haris Yudianto. Ya. Nanti keduanya adalah narasumber-narasumber yang berkompeten pada bidangnya dan kebetulan beliau-beliau adalah juga mewakili dari Dewan Kesenian dan juga Dewan Pendidikan. Baik, mengawali tema, kita akan mengangkat isu yang itu tentang kebudayaan tadi sebagai mana yang kita perbincangkan hangat di media sosial, yaitu tentang Dewan Kebudayaan. Untuk itu, bahasan itu akan kita mulai dengan narasumber kita Mas Nurani Soyomukti yang juga seorang pegiat sosial sekaligus budayawan, sastra dan literasi, dan juga beliau adalah pernah menjabat sebagai Dewan Kesenian Trenggalek. Nah, saya ingin tahu nih pandangan Mas Nurani dalam hal kebudayaan tentang juga yang isu yang beredar. Apa yang menurut Anda sampai kemarin jenengan juga terlibat untuk diskusi tersebut dan juga membuat sebuah pemberitaan juga opini betul, tulisan opini di sebuah media terkait juga Dewan Kebudayaan tersebut. Waktu dan tempat, monggo. Ya, terima kasih Mas Panca. Sebelumnya saya apresiasi podcast Perdikan Project ini luar biasa. Artinya di Trenggalek itu kan belum pernah ada sebuah podcast gitu ya yang cukup istiqomah dalam bahasa saya. Ya. Ada beberapa podcast yang dilakukan oleh teman-teman, tercatat mungkin punyanya Mas Agus Rianto ya. Iya. Apa ini namanya? Mikrofon. Bersama mikrofon. Nah, ada teman-teman kabar Trenggalek, tapi teman-teman kabar Trenggalek itu dia lebih fokus ke berita. Sebenarnya kalau mau menggarap podcast juga akan bisa karena kajiannya menarik dan cukup responsif terhadap isu-isu sosial politik yang ada di Trenggalek. Betul. Nah, kalau Mas Panca berupaya untuk membuat podcast ini menjadi konsisten, saya pikir ini jadi ruang demokrasi tersendiri ya. Amin. Terutama harapannya nanti bagaimana kemudian suara-suara orang-orang Trenggalek itu didengarkan lewat podcast untuk merespon isu-isu yang tentu saja di era media sosial ini cepat sekali perkembangannya. Iya. Nah, yang terakhir misalnya isu Dewan Kesenian. Mas Panca, saya merespon itu pertama karena memang saya dimintai semacam pendapat oleh teman wartawan gitu. Mungkin ya saya pernah di Dewan Kesenian Trenggalek tapi mengundurkan diri di 2017. Ya, karena pada waktu itu di lembaga KPU tempat saya bekerja itu ada aturan baru. Jadi melarang bagi komisioner untuk ikut organisasi baik berbadan hukum maupun tidak. Jadi ikut organisasi orang berbadan hukum ya tetap orang oleh. Betul. Tidak boleh double job. Dua hal itu isu yang waktu itu, sehingga ya karena saya adalah tokoh publik di sebuah lembaga yang secara sensitivitas politiknya itu tinggi, ya saya mengundurkan diri. Nah, sejak saat itu sebenarnya saya ya praktis sudah agak lupa gitu ya bahwa ada Dewan Kesenian Trenggalek. Karena 2017 dan ini kan 2026. Berarti sudah hampir 10 tahun. 9 tahun berjalan. Betul. Dan ternyata setelah saya dalam tanda kutip pensiun dari KPU pun,
itu saya juga agak lupa juga. Mm-mm. Meskipun kadang ketemu teman seniman ngobrol, tapi Iya. itu tidak cukup masuk dalam kepala dan hati saya Iya. untuk piye ya sakjane Dewan Kesenian ini. Juga tidak ada sampai sekarang pun saya tertarik untuk bergabung. Iya. Karena memang ya nggak tahu, saya belakangan ini agak butuh semangat untuk bisa terlibat lagi di semacam Mm-mm. lembaga-lembaga sosial atau budaya atau lembaga apapun, kecuali memang gerakan kami sendiri di literasi itu ya yang memang Iya. harus saya jaga bersama teman-teman muda yang insya Allah sudah mulai bersemai lagi. Iya. Terus kemudian karena ada pertanyaan dari wartawan, saya diminta keterangan, ya sudah saya tak coba nulis ya di mediamu gitu ya. Iya. Terus akhirnya saya menulis tentang kabar Dewan Kesenian Trenggalek. Mm-mm. Nah ternyata setelah saya menulis itu banyak yang mengajak berdiskusi di grup, terutama grup literasi juga teman-teman muda mulai bertanya. Mm-mm. Bahkan ada yang berpendapat macam-macam, misalnya wong dari dulu sampai sekarang itu ada tidak Dewan Kesenian ya sama saja. Mm-mm. Ini mungkin nanti jadi bahan diskusi karena memang lembaga ini sejak awal pendiriannya secara historis ini problematik. Betul. Sebagai sebuah lembaga yang diharapkan menjadi mitra pemerintah, Mm-mm. lalu kemudian lembaga non struktural yang awal pendiriannya itu sebenarnya melalui instruksi Kementerian Dalam Negeri. Mm-mm. Jadi tahun 1993 Menteri Dalam Negeri Rudini waktu itu mengeluarkan Inmendagri nomor 5A Mm-mm. yang meminta semua kabupaten kota provinsi agar membentuk Dewan Kesenian. Ketika itu. Nah, pertanyaannya apakah sebenarnya Dewan Kesenian itu baru berdiri di situ? Ternyata enggak. Yang menarik adalah lembaga ini awalnya adalah lembaga yang dibentuk oleh inisiatif teman-teman seniman sendiri. Jadi sebelum 93 itu, awal-awal 1968 Iya. itu sudah berdiri Dewan Kesenian Jakarta. Dan itu inisiatifnya dari ya swasta, teman-teman seniman sendiri. Iya. Memang melekat dengan Yayasan Jakarta, lalu dibentuk Akademi Jakarta yang isinya adalah tokoh-tokoh yang memang mumpuni sekali di bidang kebudayaan. Jadi sejak awal ini memang kalau kita bicara Dewan Kesenian, marwahnya adalah marwah sebuah wadah untuk memberikan masukan kepada pemerintah, bahkan mungkin rekomendasi. Iya. Misalnya ya kalau misalnya mau memilih seniman yang mau diberi apresiasi atau tali asih kayak Jawa Timur, seingat saya waktu saya Dewan Kesenian itu kan tiap tahun itu ada pemberian semacam tali asih untuk seniman yang berprestasi, seluruh kabupaten dikasih uang. Mm-mm. Waktu itu 2,5 juta. Mm. Ya meskipun kecil tapi merata tiap kabupaten ya. Iya. Trenggalek misalnya 5 atau 6 itu ya tiap kabupaten. Saya lupa apakah sama tiap kabupaten kota atau sesuai luas wilayahnya. Baik. Ini menarik nih Mas. Mohon maaf saya potong sedikit. Kalau dari paparan Mas Murani terkait dengan ada budgeting. Nah, apakah isu tentang adanya Dewan Kebudayaan yang ngotot ini kemarin dalam pemberitaan bahwa mereka ingin segera ditetapkan, mereka ingin segera disahkan, itu persepsi dan perspektif Anda bagaimana dengan Kalau saya tidak melihat ada yang ngotot ya. Karena, gitu? Iya. Kalau saya melihatnya soalnya ada yang ngotot gitu. Ya memang ada pernyataan di media Iya. agar kemudian segera dikukuhkan oleh pemerintah Dewan Kebudayaan Trenggalek. Nah, saya coba menelisik sebenarnya karena sejak saya menulis tulisan itu kan ya banyak teman-teman seniman yang ngajak diskusi ya, telepon-telepon. Lalu saya tanya-tanya. Saya kalau mencoba menilai itu kan objektif ya, saya tanya-tanya. Jadi mungkin kalau dilihat secara kronologis itu memang perlu diingat bahwa ketika kita bicara kebudayaan ini nanti kita akan diskusi juga tentang apakah pilihannya Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan. Ini kan masih juga jadi simpang siur. Tapi dari sisi kronologis memang awalnya itu ada pertemuan di rumah seorang seniman. Betul, kalau di berita itu Pak Basuki Widodo, betul. Terus ya ada beberapa orang-orang ngumpul, lalu kemudian muncullah berita, diberitakan di media online. Ya. Saya tidak tahu apakah diberitakan di media cetak juga. Ya. Itu judulnya itu Pra Dewan Kebudayaan. Jadi semacam itu pra. Jadi seakan-akan ini adalah
calonnya Dewan Kebudayaan. Ada yang menyebut ketika diskusi embrio. Ya. Nah, bagi saya secara pribadi ini sebenarnya menarik. Ya. Dan saya bahkan sampai sekarang pun setuju ketika di Trenggalek ada Dewan Kebudayaan. Ya. Nah, cuman waktu itu yang aneh begini, loh beritanya kok nggak sama. Jadi kalau nggak salah, beritanya kan gini, pengamat budaya mendorong agar Pemkab Trenggalek segera mengukuhkan Dewan Kebudayaan. Betul. Tapi kemudian ada juga berita yang nyusul, itu pembentukan Dewan Kebudayaan Trenggalek harus demokratis. Ya, lah betul. Saya awalnya berasumsi, oh sudah ada embrionya tinggal dikukuhkan. Karena kalau sudah mau dikukuhkan, logikanya kan pengurusnya sudah ada. Ya. Gitu. Tapi betul. Begitu ada berita lagi, pembentukannya harus demokratis. Oh berarti belum dibentuk. Nah ini tangkapan saya ketika mendengar cerita juga dari teman-teman seniman yang masih berkomunikasi dengan saya, mungkin kurang kompak gitu loh. Di kalangan teman seniman sendiri kurang kompak. Ya sorry itu karena saya ya jarang berinteraksi ya, tapi ini dugaan saya, bisa salah bisa benar, mohon maaf kalau salah. Tapi sebenarnya yang menarik ada dorongan agar pembentukan Dewan Kesenian itu ada, mengingat memang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu meskipun tidak disebut ada Dewan Kesenian atau ada Dewan Kebudayaan, tapi di sana itu disebut SDM Kebudayaan, lembaga kebudayaan yang kira-kira fungsinya sama. Jadi sebenarnya menarik jika itu ada dan segera dibentuk. Ya nggak segera sih, nggak segera kayaknya menuntut. Nah kan sudah ada respon nih dari Dinas Pariwisata. Berita selanjutnya, mereka tidak terburu-buru, tapi akan mempelajari bagaimana regulasinya dan lain-lain. Saya pikir ini juga pilihan tepat, karena Mas Panda setelah saya pelajari, nomenklatur Dewan Kesenian itu tidak ada di Undang-Undang, Dewan Kebudayaan juga tidak ada. Sementara kalau kita bicara sejarah Dewan Kesenian, termasuk Dewan Kesenian Trenggalek, itu ya itu tadi, itu instruksi Kementerian zaman Orde Baru tahun 93. Dan itu sudah berlangsung ya sampai saat ini pun di Jawa Timur itu ya belum semua pakai nama Dewan Kebudayaan. Tapi saya mendengar dari teman-teman Dewan Kesenian Provinsi ya kemarin beberapa waktu yang lalu itu, ini namanya masih Dewan Kesenian Jawa Timur. Nah, ini sedang disiapkan, nanti akan ada perubahan kebudayaan setelah kan barusan ada pemilihan pergantian pengurus. Termasuk Trenggalek itu juga diundang. Yang datang termasuk ya Pak Basuki Widodo sendiri sama satu orang Pak Didik dari Komite Seni Rupa yang di Dewan Kesenian. Nah, justru gini akhirnya ini, mohon maaf, terakhir ingin saya sampaikan sebelum jenengan selah, lanjutkan pertanyaan lagi. Berarti kan memang ketika pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata mengatakan akan dipelajari dulu, itu sudah tepat menurut saya, karena ini sebenarnya complicated, rumit. Kenapa? Kalau memang misalnya dibentuk Dewan Kebudayaan, pertanyaannya adalah bagaimana nasib Dewan Kesenian yang masih ada, yang sebenarnya masa jabatannya sudah expired, karena 2016 harus berakhir 2021, atau kalau 2017 pada saat saya mengundurkan diri itu kan diganti Pak Catur, ketuanya kan Pak Ipin, ketua umumnya. Nah ini juga jadi bahan diskusi, kenapa kok Dewan Kesenian rata-rata itu ingin ditempatkan orang pemerintah sendiri. Ini nanti juga bisa kita jadikan bahan diskusi. Artinya intinya masa jabatannya expired, tapi ternyata ya mereka masih ada kegiatan. Kegiatannya apa? Satu, perlu diingat bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu salah satunya mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk pokok pikiran kebudayaan, PPKD. Dan itu harus dilakukan dan memang dilakukan. Persoalan apakah tulisannya yang bisa kita akses di Google, saya sudah dapat sejak lama itu kurang berkualitas atau enggak. Karena ini persoalan apakah diskusi untuk menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan ini intensif atau enggak, karena ini adalah amat undang-undang. Tapi setidaknya catatan saya, Ketua Dewan Kesenian juga dilibatkan. Satu, berarti Dewan Kesenian kan masih ada, eksis sampai saat ini. Kedua,
Dewan Kesenian juga datang di rapat musyawarah pembentukan Dewan Kesenian Jawa Timur. Ya. Karena masa jabatannya terakhir dan sudah berganti. Ya. Artinya eksis. Eksis, betul. Berarti PR pemerintah daerah adalah bagaimana dengan Dewan Kesenian yang sudah ada? Satu. Terus kedua, apakah namanya perlu Dewan Kebudayaan? Sejauh ini banyak sekali di kabupaten kota, bahkan di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten kota itu masih Dewan Kesenian. Yang jelas-jelas Dewan Kebudayaan itu memang maju dulu adalah Yogyakarta. Kenapa seperti itu? Karena memang nomenklaturnya sudah ada, Mas, meskipun undang-undangnya nggak ada, perda DIY-nya nggak ada, tapi perda ditindaklanjuti menjadi pergub. Dan di pergub itu wis diomongno Dewan Kebudayaan. Bahkan fungsi kedudukan, keanggotaan, kepengurusan, bagaimana rekrutmennya itu sudah jelas. Lah di Trenggalek, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ditindaklanjuti dengan Perda nomor 2 tahun 2020. Itu cuma menjiplak, nggak operatif. Makanya ini bukan saran saya. Mungkin mereka Pemda juga berpikir hanya memungkinkan salah satunya ketika mau membentuk Dewan Kebudayaan, salah satunya adalah membuat pergub yang lebih operasional. Jadi nomenklaturnya jelas. Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan, atau seperti yang lain juga masih ada Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan. Jadi boleh dua-duanya. Siap. Jadi seperti itu. Mungkin saya potong dulu sebentar, Mas Nurani. Untuk lebih dalamnya ini sudah agak sensitif ini. Agak hangat, mulai menghangat. Tapi sebelumnya saya coba ke Mas Haris dulu ya. Biar agak lebih dingin ini. Terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Nurani, Mas Haris. Ada nomenklatur dan juga tentang aturan-aturan yang membatasi dan juga melakukan sebuah kegiatan, ada payung hukumnya dalam undang-undang terkait dengan Dewan Kebudayaan. Nah, ini menurut panjenengan, bagaimana tentang aturan itu dan bagaimana juga tentang proses berdirinya yang disampaikan oleh berita-berita tersebut? Lembaga tersebut. Menurut pengalaman panjenengan juga selaku Dewan Pendidikan di Trenggalek, nanti mungkin juga ada kelemahannya bagaimana dan perbandingannya, betul. Terima kasih Mas Panca. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan apresiasi saya terhadap Pendidikan Project. Jadi ide Mas Panca ini saya kira mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita melihat prakteknya, literasi itu, membaca itu sekarang lebih banyak menonton, maka sebenarnya kita membuat diskusi ruang podcast ini sebenarnya juga bagian dari literasi yang mencerahkan, dan ini sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat lebih enak, lebih suka nonton daripada membaca. Betul. Kalau kemudian kita tidak membuat mengikuti itu, ya mengandalkan kita menulis, kadang-kadang tulisan kita belum tentu dibaca. Persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memang tertarik untuk mengikuti diskursus tentang Dewan Kebudayaan di Trenggalek. Salah satunya saya ikuti di media online maupun di media sosial. Itu perkembangan Dewan Kebudayaan di Trenggalek. Jadi teman-teman pekerja seni budaya kemudian berkumpul untuk kemudian membentuk Dewan Kebudayaan. Termasuk yang diceritakan Mas Nurani tadi di rumahnya Pak Basuki Dodo, Kepala Desa Duren, Tugu, kemudian juga ngumpul-ngumpul di rumah dinas Ketua DPRD, kemudian juga salah satunya dengar pendapat di DPRD oleh kadang dekat Mas Agus itu. Kemudian yang terakhir, saya juga menarik dengan komentar dari Dinas Pariwisata, Mas Tony Widianto, yang intinya tidak terburu-buru untuk mengukuhkan Dewan Kebudayaan di Trenggalek. Yang perlu dipertimbangkan menurut beliau adalah dasar hukum, konsep, dan struktur Dewan Kebudayaan itu seperti apa. Kalau kita berbicara tentang Dewan Kebudayaan, tadi sudah diculik oleh Mas Nurani, di Undang-Undang nomor
5 tahun 2017 Betul. dan PP nomor 87 tahun 2021 itu sebenarnya tidak ada nomenklatur Dewan Kebudayaan itu, termasuk di daerah. Makanya itu kemudian di daerah di Rembon yang melakukan pembentukan Dewan Kebudayaan itu tidak semuanya kemudian bisa langsung eksis. Saya kira kalau kita melihat mungkin di Jawa Timur yang sudah dikukuhkan salah satunya ada SK-nya di Kediri. Yeah. Tetapi kalau kita lihat di Jakarta justru yang eksis itu memang Dewan Kesenian Jakarta itu tetap Betul. Dewan Kesenian, karena Dewan Kesenian sangat eksis Jakarta itu sejak tahun 1968. Yeah. Kembali kepada dasar aturan. Kemudian kalau kita membentuk organisasi namanya Dewan Kebudayaan itu, bagaimana kemudian badan organisasi atau lembaga yang harus dibentuk itu, memang acuan yang pertama harus kita lakukan adalah peraturan perundang-undangan. Ada enggak perintah dari undang-undang itu? Betul. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tidak ada perintah pembentukan Dewan Kebudayaan itu. Tetapi bukan berarti tidak boleh Dewan Kebudayaan itu dibentuk. Cuma kalau kemudian Dewan Kebudayaan dibentuk, itu artinya Dewan Kebudayaan itu dibentuk bukan atas dasar perintah undang-undang. Yeah. Tetapi bisa dibentuk berupa organisasi kemasyarakatan. Yeah. Maka ini yang harus memang yang harus diketahui oleh publik, diketahui oleh pekerja seni dan budaya, mengapa kemudian Dinas Pariwisata itu harus mempelajari dulu bagaimana kemudian dasar hukum, struktur dan konsep yang namanya Dewan Kebudayaan itu. Kalau kita melihat dari sana, mestinya memang undang-undang itu bisa dilaksanakan kalau ada peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintahnya sudah ada, PP 87 tahun 2021. Termasuk yang dikatakan Mas Nurhadi, perdanya sudah ada. Tetapi kalau peraturan daerah itu tidak operasional, tidak ada yang memerintahkan untuk membentuk Dewan Kebudayaan, kemudian Dewan Kebudayaan itu bagaimana dibentuknya? Maka dibentuknya itu tunduk kepada Undang-Undang Ormas. Jadi kalau kemudian kita harus membentuk Dewan Kebudayaan, ya itu namanya Ormas. Yang harus diketahui organisasi kemasyarakatan itu, yang namanya kemudian bisa saja kemudian Dewan Kebudayaan itu nanti dalam penyerapan anggaran di APBN dan APBD itu berbeda dengan sebuah lembaga, dewan atau badan yang dibentuk atas perintah undang-undang. Yang saya ketahui, kalau yang saya kebetulan ada juga anggota Dewan Pendidikan, kalau ada dewan, badan atau lembaga itu yang diperintahkan oleh undang-undang, maka badan lembaga itu bisa mengakses anggaran setiap tahun. Tetapi kalau itu berupa ormas, maka itu namanya hibah. Hibah itu hanya diperkenankan mengajukan proposal dulu yang memenuhi syarat, paling tidak berdiri 3 tahun, kemudian itu harus bisa mengajukan proposal itu 2 tahun sekali. Jadi tidak tiap tahun. Jadi ini harus dipahami oleh pekerja seni budaya. Kalau Dewan Kebudayaan terbentuk, apakah nanti kemudian bisa mengajukan proposal-proposal kegiatan itu? Bisa, tetapi tidak terus-menerus. Selanjutnya, Mas Panca, saya yang menarik mengikuti perkembangan Dewan Kebudayaan itu, kalau saya melihat di daerah-daerah, ini sebenarnya kalau menurut saya adalah upgrade atau perluasan dari Dewan Kesenian. Jadi Dewan Kebudayaan ini sebenarnya adalah operasional dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Ya, kalau kita lihat salah satunya yang diatur di sana itu adalah 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Jadi di sana 10 objek pemajuan kebudayaan itu sebenarnya upgrade dari Dewan Kesenian. Kesenian itu salah satunya. Nah, seni itu salah satunya kalau kita lihat, yaitu berikut adalah rincian 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat,
ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Ya, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Jadi Dewan Kesenian itu salah satu dari objek pemajuan kebudayaan. ya, Maka mungkin keinginan pemerintah sekali lagi Dewan Kebudayaan itu ada. Itu salah satunya sebenarnya upgrade atau perluasan dari Dewan Kesenian. Jadi kalau harus dibentuk, persoalannya kemudian disampaikan Mas Nurani, Dewan Kesenian ini tetap eksis atau melebur jadi Dewan Kebudayaan? Ya monggo. Jadi kalau Dewan Kesenian itu tetap eksis juga nggak ada persoalan sebenarnya. ya, Seperti di Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta DKJ yang memang kegiatannya luar biasa banyak, itu tetap eksis, kemudian Dewan Kebudayaan terbentuk, saya kira juga nggak masalah. ya, Artinya 10 objek kemajuan kebudayaan itu masing-masing kemudian bisa sebenarnya membentuk organisasi masing-masing yang kemudian ini akan lebih tertata dan lebih hidup sebenarnya. Ya. Cuma struktur dan penghidupan masing-masing organisasi itu sekali lagi kalau kita namanya organisasi itu tidak boleh kemudian mengandalkan satu-satunya sumber adalah APBN dan APBD. ya, Kalau kemudian pembentukan Dewan Kebudayaan itu selalu mengandalkan dari APBN dan APBD, maka saya pastikan Dewan Kebudayaan itu lahir justru tidak akan eksis, tidak akan bagus perjalanan kebudayaannya. Jadi 10 objek kebudayaan itu sekali lagi itulah bagian yang menjadi titik krusial yang harus dilakukan oleh Dewan Kebudayaan, termasuk Dewan Kebudayaan Trenggalek. siap. Nah, dari yang penjelasan panjenengan tadi, Mas Haris, ada beberapa konsekuensi ya yang harus didapat nantinya didapatkan dari pembentukan itu. Nah, menurut saran panjenengan untuk di Trenggalek itu idealnya seperti apa? Karena nanti kan juga dengan adanya pemilihan tersebut pasti ada konsekuensi anggaran, kemudian budgeting, terus resiko dari juga keterwakilan tokoh dan budayawan itu sendiri. Mungkin sakit penjelasan dari jenengan? Jadi begini, kalau menurut eksistensi Dewan Kebudayaan di Trenggalek itu, kalau mau lebih bagus, kemudian juga menyerap anggaran itu tanpa ada kekhawatiran nanti menjadi persoalan hukum, salah satunya memang harus landasan hukumnya itu diperkuat dulu. Ya. Kalau ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, kemudian perdana itu hanya menjiplak, ya perdanya itu mestinya diperbaiki, disebutkan nomenklatur yang namanya Dewan Kebudayaan Trenggalek itu ada di perda itu, yang pertama. Yang kemudian yang kedua yaitu kalau nanti mengakses anggaran itu nanti dianggarkan jelas persoalan pengajuan masing-masing lembaga, badan atau organisasi yang bernama Dewan Kebudayaan Trenggalek itu posisinya mengakses anggaran dari pemerintah itu dapat maksimal. Artinya pemerintah kerjasama dengan lembaga kebudayaan yang namanya Dewan Kebudayaan ini akan lebih berhasil sebenarnya. Karena tanpa itu sekali lagi ini akan menjadi kekhawatiran nanti. Iya, betul. Ya. Terima kasih penjelasannya. Nah, soal budgeting tadi, Mas Nurani, saya tadi menculik kata budgeting dan Mas Haris, ini nanti kan jadi problem juga. Nah, sepengalaman panjenengan selaku Dewan Kesenian kemarin, bagaimana sebetulnya liku-liku dan kesulitan dalam menjalankan roda Dewan Kesenian itu? Entah itu nanti akan Dewan Kesenian tetap atau Dewan Kebudayaan yang akan diperbutkan. Bahasa saya, saya bilang diperbutkan ya. Iya, sebelum ke budgeting, saya pikir saya ingin nambahi terkait tentang bagaimana baiknya ya. Memang saya sepakat, pengalaman daerah lain termasuk provinsi. Kalau provinsi, Mas Haris, sudah punya Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang kemajuan budaya ini. Dan memang di situ nama Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan ada. Jadi dua-duanya disebut. Iya.
Dan itu ada satu bab yang membahas itu. Artinya legitimasi pembentukan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan yang tadi saya ceritakan, memang ini nanti akan ada perubahan nama, sementara Dewan Kesenian Jawa Timur nanti akan ada perubahan karena baru dipilih beberapa bulan yang lalu ya. Ya. Artinya kalau perdanya sudah ngomong, biasanya pemerintah supaya anggaran itu bisa dicairkan kan mesti problem klasik seperti itu. Iya. Lek kon nyairno anggaran, apa dasar hukumnya? Iya. Amanate apa? Iya. Kalau misalnya Mas Haris di Dewan Pendidikan kan jelas. Iya. Jadi Dewan Pendidikan secara eksplisit di Permendiknas disebut Mas ya. Di undang-undang. Di undang-undang. Undang-undang sistem pendidikan Sistem nasional. pendidikan di peraturan kementerian juga ada. Iya. Memang secara eksplisit ya kayak seperti KPU kemarin ya jelas karena ya di undang-undangnya ada sendiri tentang pemilu. Iya. Ya lebih kuat banget. Iya. Nah, kalau Dewan Kebudayaan tidak ada di undang-undang, adanya adalah lembaga kebudayaan, tapi saya tahu yang dimaksud itu gitu. Iya. Tapi tidak disebut secara khusus agar memang luas namanya mungkin. Makanya supaya pemerintah itu berani untuk mencairkan anggaran atau merencanakan kegiatan yang berbasis anggaran, Iya. yaitu memang harus ada secara eksplisit nomenklaturnya itu Dewan Kebudayaan kalau memang nanti dipilih Dewan Kebudayaan. Makanya untuk Trenggalek ya yang lebih baik mungkin ya seperti daerah istimewa Yogyakarta, di Perda nggak ada namanya, bahkan Yogyakarta itu ya nyeleneh dhewe. Undang-undangnya kan nomor 5 tahun 2017 kan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Iya. Perdanya di sana bukan perda tentang pemajuan kebudayaan, tapi tentang pemeliharaan dan pengembangan kalau nggak salah. Karena apa? Ini mungkin saya ngikuti debat atau diskusi naskah akademik ketika undang-undang ini lahir 2017 ya. Iya. Kalau jenengan cek undang-undangnya, ini sebenarnya adalah undang-undang yang kalau disebut ada kata pemajuan itu terlalu tinggi. Iya. Wong di dalamnya itu lebih banyak bicara tentang pelestarian, pemeliharaan, konservasi gitu ya. Iya. Kalau pemajuan itu kan biar caranya memajukan kebudayaan ke depannya. Ini hanya sekedar menjaga, melindungi, mengamankan, menginventarisasi. Bagaimana ketika ada benda-benda bersejarah sing berserakan, pemerintah punya tugas untuk melindungi, melestarikan. Lek dimiliki oleh rakyat ya silahkan direpatriasi, dibeli apa dijoli. Kan itu kebanyakan. Iya. Jadi memang ya undang-undang ini itu konservatif menurut saya. Iya. Kalau disebut sebagai undang-undang pemajuan kebudayaan, tapi ya sudahlah, ini kan sudah digedok. Iya. Artinya ada upaya untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan. Mengembangkan misalnya ya yang sudah ada dikembangkan atau dimanfaatkan. Iya. Karena ya percuma ya kalau sebuah budaya, baik budaya kan ada dua. Iya. Tangible dan intangible. Yeah. Yang tampak maupun yang enggak tampak. Yang tampak misalnya ada cagar budaya, tempat-tempat candi. Oke lah. Itu kan harus dimanfaatkan supaya berdaya guna. Ya. Kesenian sebenarnya teman-teman kesenian juga ya boleh gitu ya memikirkan bagaimana supaya hidupnya sejahtera. Bukan suatu hal yang tabu bagi seorang warga maupun seniman sekalipun untuk memikirkan eksistensi, duit. Enggak masalah bagi saya. Artinya kalau kita bisa bicara anggaran itu ya memang harus seperti itu ya. Percuma kalau ada kegiatan yang suci dan mulia atas nama kebudayaan tapi ora iso dieksekusi gara-gara nggak ono anggaran nih. Pemerintah memang punya kewajiban menurut saya ya sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum kan amanatnya itu. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi saya pikir akan lancar anggarannya ketika dasar hukumnya kuat. Makanya untuk Trenggalek, perda yang sudah ada bisa ditindaklanjuti ke perbub. Seperti Jogja, perda belum ngomong, perbubnya ngomong. Nah kalau provinsi perda Jawa Timur nomor 6 2004, perdanya sudah ngomong. Tapi nggak sepanjang ini Mas Haris. Yogyakarta itu perbub itu lengkap, termasuk rekrutmennya seperti apa. Karena apa? Soal rekrutmen kan juga ini biasanya yang jadi rebutan. Pasti. Kan ini seakan-akan jenengan tadi kan kita sudah saya tidak curiga ya. Artinya ya seperti ada orang yang ngebet, ayo ndang segera didirikan. Ini ya oke, tapi kan alhamdulillah pengamat budaya mengatakan ya nanti pembentukannya harus demokratis. Nah,
bagaimana mendemokratiskan itu? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Pertanyaannya, biasanya sopo sih sing layak dianggap sebagai seniman kalau Dewan Kesenian? Kalau kebudayaan, budayawan. Nah, budaya kan memang luas. Budaya itu bahasa Inggrisnya culture, kalau nggak salah terkait juga dengan kata cultivate gitu ya. Jadi pertanian. Karena basis kebudayaan suatu peradaban masyarakat kan ekonomi. Ekonomi juga kebudayaan. Jadi siapa yang bisa masuk? Ya siapapun. Tapi gimana rekrutmennya? Kalau saya baca-baca referensi-referensi mulai awal sampai sekarang itu memang yang bagus itu Kediri itu, Mas. Kalau kita melihat medsosnya Kominfo, ternyata di sana itu rekrutmennya terbuka. Itu kita menarik itu. Jadi silahkan warga yang ingin gabung ke Dewan Kebudayaan mendaftarkan diri. Tapi ada syaratnya, misalnya bikin makalah dengan syarat-syarat. Bisa aja di syaratnya umur dia. Karena lek iso wonge ya nggak harus sepuh-sepuh, tapi kalau saya lihat Mas, orang yang gabung di Dewan Kesenian dari dulu sampai sekarang wong emang tuwek rata-rata. Mbah apa kira-kira ya wong tuwek iki ora duwe kerjaan nganggur pensiunan gitu ya. Sehingga kok pengen gitu ya. Ya apakah memang harus seperti itu? Ini saya nggak tahu apakah memang harus orang tua ataukah memang muda-muda. Nah, kalau membuka peluang secara terbuka seperti di Kediri, tampaknya anak-anak muda yang kalau Dewan Kesenian marwahnya adalah pemikiran ya. Artinya memang orang yang punya konsen, artinya pikirannya iso titokno nggih ngei pendapat terhadap pemerintah terkait kebijakan kebudayaan. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi mungkin ya pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek segera menyusun perbub dan nanti perbubnya itu diperjelas lebih detail lebih baik. Misalnya tentang penganggarannya, tentang sekretariatnya, tentang strukturnya dan lain sebagainya. Nah, kalau OPK itu memang ya itu kebudayaan, bukan kesenian. Kesenian hanya salah satunya, kan ada pengetahuan tradisional, ada bahasa, ada seni. Ya intinya sastra, kebudayaan, kebudayaan secara umum. Jadi nggak melulu seniman yang di sana. Olahraga tradisional, orang yang sangat, misalnya orang yang sangat bisa memahami olahraga tradisional di Trenggalek, misalnya tahu tentang filosofi seni-seni tradisi koyok egrang, koyok main kelereng. Nah, orang yang punya pengetahuan seperti itu layak masuk di Dewan Kesenian. Tapi kalau dari cerita jenengan tadi, kalau sekiranya kita pakai paradigmanya selektif dengan kriteria, ini bahasa saya mohon maaf kalau mungkin penonton mungkin juga pembentukannya. Pembentukannya. Ini gimana? Kalau Mas Panca. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Nurani tadi, bagaimana proses pembentukan Dewan Kebudayaan Trenggalek itu justru yang tidak jelas. Karena aturannya nggak jelas. Kalau kita pelajari dasar hukumnya di undang-undang, di peraturan pemerintah, di perda, sekali lagi nomenklatur itu nggak ada. Kalau kemudian pernah dibentuk yang namanya peraturan daerah di Trenggalek, perda ini persoalannya pembentukannya tidak partisipatif, bukan bottom up. Padahal biasanya kita seharusnya di dalam menyusun sebuah peraturan itu bottom up. Maka kemudian melibatkan tokoh-tokoh kebudayaan. Ketika kita bicarakan seperti ini, Dewan Kebudayaan itu kemudian diadopsi bagaimana kemudian dipelajari dari daerah-daerah lain, termasuk pembentukannya. Kalau pembentukannya sekali lagi, kalau tadi di Kediri itu dianggap demokratis karena dibuka, juga secara terbuka. Itu juga menjadi persoalan. Sebenarnya yang berwenang untuk membentuk Dewan Kebudayaan itu siapa sih? Nah, itu kan nggak jelas. Makanya saya memahami bagaimana kemudian PLT Dinas Mas Tony Widianto itu kemudian ragu-ragu untuk langsung melakukan pengukuhan Dewan Kebudayaan itu. Pembentukannya aja kemudian bagaimana? Pemerintah atau kemudian masyarakat sendiri. Itu tadi kalau kita melihat sebenarnya pembentukan organisasi masyarakat itu ya masyarakat sendiri yang membentuk.
Nah. Kalau namanya Dewan Kebudayaan Trenggalek itu berupa ormas, tetapi kemudian kalau tidak, apa landasannya? Kalau nggak ada landasannya, pemerintah juga nggak boleh kemudian membentuk, kemudian membuka. Maka harus dibuka ruang dulu, bottom up, partisipasi dari masyarakat, bagaimana pembentukan itu, kemudian ada perubahan yang signifikan terhadap peraturan daerah itu, agar kemudian landasan hukumnya itu tepat dan kemudian eksistensi dari Dewan Kebudayaan Trenggalek itu dapat lebih optimal. Kalau saya bandingkan gini, Mas Panca ya, saya ini anggota Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu berdiri dari amanah dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 itu. Di Trenggalek itu kemudian dikuatkan ada peraturan daerah dan perbuknya. Kemudian dibentuklah Dewan Pendidikan. Itu pun Dewan Pendidikan itu secara struktural, secara konsep jelas, tetapi penganggarannya juga begitu, penganggarannya ternyata masih sulit. Tahun 2025 itu kemudian anggarannya juga nggak bisa digunakan, kemungkinan 2026 ini juga karena belum proses pengajuan struktur organisasinya juga belum, karena ada pergantian kepala dinas juga, eksistensinya belum, artinya bisa jadi 2 tahun itu organisasi yang dibentuk atas perintah undang-undang saja nggak bisa menyerap anggaran, apalagi kemudian kalau organisasi itu dibentuk oleh masyarakat berupa ormas. Maka ini yang harus dipahami. Sekali lagi, dasar hukum itu sangat penting untuk proses pembentukan Dewan Kebudayaan Trenggalek itu. Saya kembali ke Mas Nurani. Menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Mas Haris terkait begitu sulitnya ya komunikasi di antara kedinasan dan juga orang-orang yang menyatakan dirinya siap menjadi bagian dari Dewan Kebudayaan itu. Nah, menurut jenengan, kalau bahasa saya ini, apakah betul ya ada relasi-relasi politik sebetulnya? Atau mungkin secara pengalaman jenengan di Dewan Kesenian itu, bagaimana sih sebetulnya patron di dalam Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian itu? Ya istilahnya politik kebudayaan ya. Politik kebudayaan itu ya, dan kalau kita pengalaman saya, ternyata orang budaya itu sangat politis. Begitu ya? Jadi ya kalau kita lihat kan banyak beberapa Dewan Kesenian yang konfliknya itu kadang tajam. Dewan Kesenian Surabaya juga bertandingan Dewan Kesenian Kota Surabaya. Betul. Nah, untungnya ya bukan entah untungnya atau apanya, tapi Trenggalek ini kan tenang-tenang sebenarnya. Kalau pengalaman di Trenggalek justru ya ini sebenarnya pola di tempat lain juga. Artinya sejak muncul Inmendagri tahun 93 kan instruksinya kan semua kabupaten kota provinsi bikin Dewan Kesenian. Nah, instruksi ini kan disampaikan kepada pemerintah daerah. Terus ini kan hal baru secara kelembagaan. Artinya institusionalisasi kebudayaan di daerah berubah di era Orde Baru dengan instruksi itu. Sebelumnya kan kalau kita lihat Orde Lama, kebudayaan dihiruk pikukkan dengan pertentangan antara kelompok kiri dengan manifesto kebudayaan. Dilalah setelah Lekra habis gitu ya. Maka kemudian yang dominan sebenarnya pemikiran-pemikiran kebudayaan yang menjunjung tinggi ekspresi kebebasan berpikir dan lain-lain, yang bukan menjadikan seni budaya seperti alat politik. Nah, tim itu sebenarnya adalah orang-orang itu, pemikir-pemikirnya. Makanya sangat independen. Jadi Dewan Kesenian pertama kali di Indonesia berbasis di Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta. Itu berdiri mengilhami beberapa tempat lain. Surabaya, lalu luar Jawa, ada sekitar 4 atau 6 atau 10. Baru setelah ada instruksi itu, nah, bagaimana menurut jenengan kira-kira respon pemerintah kabupaten kota se-Indonesia? Pasti mereka akan bertanya, piye iki engko lek diisi oleh wong-wong sopo?
Ya. Makanya kemudian yang nggak lepas real kalau ditanyakan tentang relasi politik, hingga saya masuk di Dewan Kesenian Trenggalek kemarin, Ya. dan ini menurut cerita teman-teman senior-senior Dewan Kesenian sejak Orde Baru sampai era reformasi itu, Ya. selalu ada tendensi atau kecenderungan orang pemkap atau pemda, Ya. dalam hal ini leading sektornya dinas, Ya. ini tampaknya selalu bukan tidak ingin ya, tapi nggak enak Ya. ketika lembaga ini nggak dikontrol oleh mereka, Ya. dan bahkan kecenderungannya kemudian yang dipasang itu dijadikan adalah orang-orang ya penguasa setempat sendiri. Mungkin Mas Haris pernah ingat ya bagaimana kisah keluarga Ratu Atut yang mencoba untuk menempatkan dulur-dulur adik-adiknya di semua lembaga-lembaga semacamnya itu. Ya. Dewan Kesenian, Pramuka, Dewan Kerajinan, Semua apapun. dikuasai keluarga. Dan terakhir kan ketahuan dana hibahnya yang korupsi ya. Ya. Artinya apa? Ini kan ada lembaga Rentan baru sekali. yang kemudian kalau ada lembaga bisa digunakan untuk titip anggaran dalam tanda kutip ketika ada kepentingan untuk Ya. menempatkan keluarganya, sekutu-sekutu politiknya. Dan yang menarik Mas Ya. Panca, Ya. Dewan Kesenian yang eksis dan anggarannya besar rata-rata adalah ketika dia diisi oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang menjadi tim sukses, bupati, gubernur, atau wali kota terpilih. Ya. Jadi ketika saya alami waktu saya Dewan Kesenian Trenggalek dulu itu, ketika misalnya ketuanya adalah Pak Fauzi, Ya. anggaran tiap tahun itu bukan hanya 800 juta rupiah tapi semiliar lebih, bisa mencapai 1.500.000. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Pak Fauzi adalah tim sesnya Mak Dekarwo dan belakangan Benar ini, dia ya. nyalek Demokrat kan setelah ya masih Betul. itu belakangan kan. Ya. Nah berarti ini kan betapa relasi politik ini tidak bisa dihindari, artinya masih seperti itu. Ya. Nah di Trenggalek pengalaman kami ini, saya waktu itu ya orang-orang baru ya. Sebenarnya yang mengajak saya waktu itu kan Mas Gunari Naboninar Ya. 2010 atau berapa, ketika kami mulai mendirikan Arisan Sastra dan tiap bulan ngumpul 40-50 orang selalu dihadiri sastrawan dari luar Trenggalek. Ya. Kemudian ada Mas Bonari yang mengusulkan Dewan Kesenian, dan Mas Bonari kan waktu itu masih punya jaringan di provinsi, temannya Pak Sukowijodo yang sering datang ke Ndongko, mengadakan festival kesenian dan sastra desa. Ya. Dihadiri oleh sastrawan seniman senasional. Ya. Nah itu sejak itulah nama Mas Bonari itu dia mengusulkan adanya Dewan Kesenian. Ya. Dan saya diajak. Jadi saya bukan, kalau ada yang mengatakan, yang memfitnah saya ini adalah yang awalnya itu ya Mas Nurani ini yang enggak juga. Iya. Gitu. Nah sebelum itu apakah tidak ada Dewan Kesenian? Ada, tapi mati, enggak ada kegiatan. Di atas kertas ada namanya. Isinya tak lihat orang-orang pegawai, guru-guru seni. Jadi sebelum Mas Bonari masuk, praktis ketuanya adalah ya orang dalam seni. Birokrasi. Nah saya ingat waktu itu ketika membentuk Dewan Kesenian, Ya. ada orang dinas yang mengusulkan nama Pak Cipto Wiono sebagai ketua. Berarti kan Iya, ini waktu itu beliau sebagai sekda ya. Memang Iya. Dewan Kesenian ini kalau bisa itu dimasuki oleh orang-orang itu. Jadi lek carane lek ketuane wong Jowo, apakah mereka takut ataukah mereka melihat wah ini potensi anggarannya kok enggak diakuai. Iya. Hal yang sama ketika Mas Bonari sudah berakhir di 2016, seingat saya itu diadakan musyawarah daerah untuk membentuk pengurus baru. Sebenarnya waktu itu ya ada berapa orang-orang banyak yang sebenarnya mau mengusulkan saya ya. Ya. Saya sebenarnya waktu itu ya bingung karena posisinya kan di KPU. Ya. Dilalah orang dinas, saya lupa apakah langsung Pak Joko Irianto atau enggak, mohon maaf ini enggak penting, tapi orang dinas kemudian mengusulkan agar ketua umumnya Mas Ibin, Pak Bupati. Lah saya mikirnya, orang-orang biasanya mikirnya gini, orang Trenggalek Ya. jelas nggak bisa nolak ya karena ewuh pakai ewuh, Ya. ojo-ojo by order. Tapi dugaan saya kok enggak juga. Ya. Itu bisa jadi inisiatif orang dinas sendiri. Ya. Bahkan ketika saya ingat mereka mengusulkan nama Pak Cipto Wiono, Ya. saya juga nggak yakin bahwa Pak Cipto Wiono minta, Ya. karena nggak ada bukti gitu ya. Ya. Atau jangan-jangan orang dinas sendiri yang takut kalau ketua umumnya itu adalah orang luar.
birokrasi masih maksudnya. birokrasi. Iya. Nanti Iya. penyakitnya seperti itu. Di banyak daerah masih ada seperti itu. Iya. Misalnya ibu bupati dijadikan ketua dewan kesenian. Iya. Ya kayak misalnya kayak pramuka dari dulu sampai sekarang kan ketuanya pasti wakil bupati. Iya. Apa itu harus kan enggak juga. Betul. Atau misalnya ketua ONI apakah harus orang pemerintah kan Iya. enggak juga gitu. Betul. Nah, tapi ini memang ya itu ada tarik menarik di situ. Jelas. Jadi fenomenanya kalau dewan kesenian itu nilai yang terpilih adalah orang yang tidak digendaki oleh pemerintah. Jangan harap ini akan hidup. Jadi untuk mengeskakan saja ditandatangani sih butuh tewakok takok. Tapi ketika sudah dieskakan, ya tunggu dulu karena apa ternyata tarik menariknya itu ada kepentingan anggaran mungkin. Iya. Karena kan Dinas Pariwisata Budaya mengelola anggaran yang besar. Iya. Dan mohon maaf, ketika saya jadi Dewan Kesenian waktu itu, sebenarnya saya sudah melakukan tugas yang Iya. ada fungsinya ya. Iya. Salah satunya adalah membuat buku peta budaya Trenggalek yang tebal dan besar itu. Iya. Ternyata dengan buku itu, ketika Undang-Undang Pemajuan Budaya itu menuntut bikin pokok pikiran, sangat terbantu. Oh, wis ditulis karo konco Dewan Kesenian zaman Mas Nurani. Iya. Karena apa? Salah satu tugasnya adalah pemetaan bagian kegiatannya itu. Di situ ada nama-nama seniman komunitas seni dan wis saya narasikan wis apik lah narasinya. Maka kemudian ya itu ada pengalaman lagi sering dicurhati oleh seniman. Ya cara pemerintah daerah ngopeni seniman itu mohon maaf kadang bikin hati nangis ya. Padahal dengan dana tadi Terus sebesar itu ya. EO juga, jadi EO yang nggak dapat apa-apa. Entah ini ada relasi antara orang dalam dengan EO gimana? Iya. Saya nggak tahu karena nggak pernah diajak ngomong gitu. Iya. Tapi menarik Mas Tapi Nurani. mereka mungkin takut ketika Dewan Kesenian itu punya suara itu mereka nggak mau sih diatur-atur mungkin itu. Terus yang membuat saya ingat lagi ketika memilih waktu itu seniman berprestasi yang akan dikirim ke provinsi. Ya kita juga dilewati. Padahal seharusnya di kabupaten lain ada rekomendasi lah dari Dewan Kesenian. Tapi itu nggak dilakukan. Dan ternyata ya ada ya orang dalam yang mengusulkan anaknya sendiri padahal anaknya itu ya belum layak. Istilahnya ya like Karoliane sih oke lah. Seniman sing menonjol tapi larang, misalnya butuh gitu ya. Seperti itulah. Cerita-cerita sebenarnya banyak tapi saya nggak ini ya. Tapi dari cerita ini sedikit tadi ini Mas. sedikit menarik. contoh aja. Ya, dari contoh jenengan tadi menarik. Klausal tadi pemilihan sekiranya ketua adalah dari birokrasi atau politik. Sebetulnya bagi saya, persepsi saya adalah mudahnya mendapatkan anggaran dan penganggaran, pastinya itu. Tapi dari sisi hukum, saya ingin tanya Mas Haris, apakah dengan menempatkan orang yang notabene bahasa saya hanya sekedar birokrasi tapi tidak mampu dalam hal kebudayaan itu sendiri, apakah itu juga layak lah menurut hukum dan aturannya bagaimana? Gini, relasi politik itu gini Mas Manca, kebetulan saya pernah menjadi pengurus KONI. Jadi KONI Kabupaten Trenggalek itu saya pernah menjadi pengurus, ditunjuk sebagai menjadi bidang hukumnya. Dan waktu itu juga pernah mewakili KONI Kabupaten Trenggalek untuk Musorprop, Musarah Provinsi untuk pemilihan pengurus provinsi. Jadi pengurus provinsi itu waktu itu di Batu. Jadi saya mewakili. Jadi KONI itu juga begitu persoalannya. KONI itu dulu boleh dijabat oleh Birokrasi. pejabat penyelenggara negara. Iya. Baik di eksekutif maupun legislatif. Itu boleh. Ketua KONI itu boleh dijabat itu. Karena sejarahnya KONI itu kalau tidak dijabat oleh pejabat, penganggarannya sulit. Anggarannya kemudian orang swasta dari mana? Iya. Karena KONI itu salah satunya kemudian rujukannya juga tetap di APBD. Kalau kemudian itu tidak ditunjuk ketuanya atau pimpinannya, itu adalah penyelenggara pejabat yang mempunyai kompetensi penganggaran juga sulit. Biasanya sekda atau ketua DPRD atau wakil bupati yang jadi itu. Kemudian ada larangan. Setelah itu saya
tahun berapa, tetapi saya jadi pengurus KONI itu juga lupa tahun berapa. Tetapi kemudian ada larangan pejabat penyelenggara negara itu tidak boleh menjadi pimpinan KONI. Iya. Nah itu kemudian ketika saya mengikuti musyawarah organisasi provinsi itu, musyawarah olahraga provinsi itu, waktu itu ketuanya dijabat oleh Pak Wagub Saifullah Yusuf. Iya. Dan itu sudah ada aturan, wakil gubernur tidak boleh jabat menjadi ketua KONI. Iya. Tetapi ketika musyawarah itu oleh anggota semua kabupaten itu aklamasi, Iya. tetap memutuskan memilih Pak Saifullah Yusuf. meskipun itu bertentangan dengan aturan tidak boleh. Karena apa? Karena kalau kemudian itu tidak dijabat orang yang punya kompetensi terhadap penganggaran, sing ngeragati KONI itu nanti siapa? Iya. Aklamasi, nggak ini pilihan aklamasi waktu itu. Iya. Nah ini kemudian larangan ini kemudian berubah lagi sejak tahun 2022, kemudian KONI itu boleh dijabat oleh penyelenggara negara, pejabat. Makanya kemudian termasuk di Trenggalek itu jadi rebutan. Itu saat itu kemudian terpilih ketua DPRD itu salah satunya karena memang sejak tahun 2002 diizinkan menjadi ketua. Kalau kemudian kita melihat persoalan ini kemudian kita kaitkan dengan pembentukan Dewan Kebudayaan Trenggalek, ini juga menurut saya untuk mengamankan persoalan ini bukan tidak boleh orang partai politik, pejabat kemudian menjadi anggota Dewan Kebudayaan itu menurut saya. Tetapi paling aman menurut saya kalau tadi kemudian itu ada dasar hukumnya yang jelas, saya mengusulkan agar di Kabupaten Trenggalek itu kalau perdanya sudah jadi, nggak usah merubah perdanya, tetapi kemudian dibuatlah peraturan bupati yang lebih operasional. Misalnya kemudian kalau Mas Nurani tadi mengatakan di Kediri itu pemilihannya demokratis, maka di peraturan bupati itu harus lebih operasional, lebih detail terkait kriteria. Siapa sebenarnya yang bisa menjadi anggota Dewan Kebudayaan ini. Kalau kemudian di undang-undangnya nomor 5 tahun 2017 itu mengatur tentang 10 objek pemajuan kebudayaan itu, ya misalnya perwakilan dari 10 itu ada. Makanya kemudian bagaimana prosesnya seleksinya didetilkan itu di peraturan bupati. Kalau misalnya setiap objek itu 2 orang misalnya, kan anggotanya 20. Nah, kemudian ada yang mewakili dari pemerintah, kemudian ditambah ada yang mewakili bidang hukum untuk mengatasi persoalan-persoalan agar yaitu proses penganggaran itu agar tidak melanggar aturan, proses organisasi itu tidak melanggar aturan. Itu saya kira lebih baik. Jadi sekali lagi boleh sebenarnya orang partai politik, kemudian pegawai negeri, pejabat itu, tetapi menghindari konflik kepentingan. Kalau saya ya itu tadi diserahkanlah kemudian proses secara detail itu, kemudian itu pemilihannya secara demokratis dilakukan oleh anggota yang sudah terpilih menjadi seleksi ini. Kalau memungkinkan di peraturan bupati itu kemudian ditegaskan kalau jabatan-jabatan penting tertentu tidak bisa dipilih menjadi ketua misalnya. Jadi nggak harus kemudian bupati jadi ketua Dewan Kebudayaan kan, tetapi biarlah dipegang oleh orang-orang yang kompeten. Dengan begitu peraturan bupati ini akan jauh lebih aman bagi dinas untuk mengamankan Dewan Kebudayaan itu, bagaimana pembentukan sebuah lembaga atau Dewan Kebudayaan Trenggalek itu dari kepentingan relasi politik, juga kemudian pertarungan kepentingan anggaran yang dititipkan di organisasi lembaga atau badan seperti ini. Itu. Oke. Berarti garis bawahnya lagi Mas,
untuk menghindari tadi yang disampaikan Mas Haris sebagai poin titik terakhirnya dari jenengan, ketika membuat perbub nantinya disarankan adalah butuh sebuah kriteria tadi untuk menjaring calon-calon anggota. Nah, kalau dengan adanya berita yang sudah terjadi embrio tadi, menurut Anda solusinya bagaimana dan mungkin saran terakhirnya untuk kebaikan dari adanya Dewan Kebudayaan ke depannya seperti apa nantinya? Ya, yang jelas pertama keinginan masyarakat untuk adanya Dewan Kebudayaan di Trenggalek itu menarik. Bagi saya ini saya apresiasi keinginan itu. Yeah. Karena memang pasca reformasi itu kan pasca otoritarianisme kan memang semua undang-undang pasti meniscayakan ada partisipasi warga. Semua bidang pembangunan lah. Yeah. Di perlindungan anak, di politik, di apapun lah. Kan trennya memang partisipasi. Jadi ketika pemerintah atau negara hendak melayani masyarakat atau membangun sesuatu itu pasti tidak bisa sendiri karena butuh partisipasi masyarakat termasuk di bidang kebudayaan. Yeah. Jadi upaya beberapa seniman untuk berharap agar Dewan Kebudayaan Trenggalek itu ada memang pilihan yang saya pikir harus kita apresiasi satu. Yeah. Kedua, tentang teknisnya memang ya dinas ini yang memang harus berpikir. Yeah. Karena ini kan lembaga non struktural, tapi bagaimanapun ya ada hubungan antara seniman dengan pemerintah. Jadi memang secara pendanaan saja ini harapannya kan dari APBD ya. Yeah. Artinya ya yang membentuk bagaimanapun yang punya tanggung jawab adalah pemerintah daerah. Yeah. Seperti amanat yang sudah ada di Perda di DIY atau provinsi kan sudah jelas ada pembentukannya dijelaskan. Nah, kalau di Trenggalek maka perbub yang mungkin lebih operasional itu juga akan lebih baik jika lebih detail. Yeah. Nah, ini bagaimana kedetilannya ini bisa kita lihat, tentu saja ini butuh berpikir bareng-bareng. Nah, kalau kita ini siapa kan? Leading sektornya adalah negara ya, pemerintah, dinas kebudayaan dan pariwisata, sehingga saya pikir ya untuk saat ini kayaknya Mas Tony juga ya pasti berpikir ke arah itu. Yeah. Biasanya pemerintah kalau ada tuntutan dari masyarakat akan memikirkan untuk ditindaklanjuti. Yeah. Sebenarnya paling demokratis itu adalah ya membuat semacam rembuk kebudayaan lah. Yeah. Di awal-awal memfasilitasi seperti itu, minimal mewakili OPK dari 10 diambil berapa, 5 atau 2 atau 3, baru nanti dipikirkan bagaimana seleksi Dewan Kebudayaan ini bisa menjadi bagian dari pasal-pasal yang ada di Perbub. Biar kata Mas Haris tadi kan, membuat peraturan atau produk hukum lah iso kan melibatkan masyarakat, terutama pihak-pihak yang punya kepentingan. Betul. Selama ini kan enggak atas bawah itu, bukan dari bawah ke atas. Nah, rembuk kebudayaan itu mungkin salah satu cara, atau kalau enggak gitu FGD, tapi memang yang dilibatkan adalah orang-orang yang punya kompeten atau mewakili 10 OPK itu tadi. Yeah. Terus baru nanti dibuatlah perbub. Nah, di perbub itu menjadi dasar hukum untuk sebuah eksistensi lembaga Dewan Kebudayaan, dan dengan adanya itu ya oke, dilakukan. Apakah nanti di dalamnya dituangkan bagaimana seleksinya, apakah terbuka diumumkan lewat medsos seperti Kediri, atau mungkin dibentuk perwakilan OPK-OPK yang akan mengusulkan nama-nama, lalu kemudian dibentuk dewan yang isinya sudah ada, baru setelah tim presidium itu terbentuk, dipilih ketua, bendahara, sekretaris, dan komite-komite atau OPK-OPK. Seperti itu mungkin demokratis. Karena di kota lain seperti Jogja itu ya nggak seleksi terbuka kayaknya. Karena memang nggak ada aturan dari, selama nggak melanggar undang-undang kan nggak masalah. Undang-undang nggak diatur. Tapi semakin detail, semakin demokratis kan, ya itu prestasi sebuah daerah gitu ya. Jadi kalau saya itu, karena kebudayaan ini yang terpenting adalah bagaimana menjawab kebatinan kita ya. Jadi memang ini adalah suatu yang suci dan mulia sebenarnya. Ketika bicara ini. Jadi bukan dengan serta-merta kita agar segera ada, tapi bagaimana yang akan diadakan itu betul-betul diproses
secara manusiawi, secara etika, secara budaya, Ya. penyelesaian budaya ala Trenggalek yang konon kabarnya ya penuh rembuk, penuh gotong royong. Ya. Jadi intinya memang ada akhirnya komunikasi kok gitu ya. Ya. Kalau masing-masing curiga, masing-masing takut, ya itu memang nggak akan jalan. Baik, menginjak ke Mas Haris. Tadi sudah disampaikan Mas Nurani secara alur dan tahapan. Saya ingin kembali ke jenengan sebagai selling point dan juga solusi untuk problematika tentang Dewan Kebudayaan atau lembaga kebudayaan di Trenggalek ini supaya berjalan lancar dan kemudian terjadi kelembagaan ini secara memiliki nilai makna suci, kata Mas Nurani tadi. Monggo. Oke, terima kasih Mas. Baik, saya berbeda pendapat dengan Mas Nurani. Kalau pembentukan seperti Kediri itu contoh demokratis, saya justru sekarang itu kebalikan dari Nurani. Kalau Nurani itu dulu tidak percaya demokrasi, saya sekarang tidak percaya demokrasi. Demokrasi itu bukan jalan, bukan cara atau sistem yang terbaik ternyata. Yeah. Kita lihat aja keadaan kondisi Indonesia seperti ini, yaitu demokrasi itu kemudian dikuasai para orang kaya, para pengusaha. Yeah. Demokrasi yang dikuasai oleh kapital. Kemudian apa? Untuk melanggengkan demokrasi itu kemudian aturan-aturan yang kemudian diubah-ubah. Maka demokrasi itu untuk memilih pemimpin ternyata juga bukan cara yang paling tepat menurut saya. Cara yang paling tepat apa? Dewan Kebudayaan Trenggalek ini kalau menurut saya yang terpenting itu yang pertama adalah niat baik untuk membentuk Dewan Kebudayaan itu. Kemudian yang kedua sekali lagi adalah partisipatif. Jadi partisipasi dari semua pihak yang disebutkan objek kemajuan kebudayaan itu dilibatkan dalam pembentukan peraturan itu. Kalau itu peraturan bupati, ya peraturan bupati ini bagaimana kemudian pembentukannya melibatkan semua pihak. Betul. Nah itu yang kemudian dijadikan dasar hukum. Aturan ini kalau tidak top down tetapi bottom up saya kira bagus. Karena aturan ini kemudian yang kita jadikan pijakan. Betul. Kalau aturan ini kemudian top down dibentuk begitu saja kemudian tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat seni budaya, sama akhirnya. Meskipun itu dipilih demokratis, tetapi pemilihan itu sebenarnya orang-orang tertentu kalau kemudian diplot seperti ini, yang lain sudah nggak berani, pasti akan terpilih. Maka ketika aturan itu melibatkan partisipasi masyarakat seni budaya untuk melakukan masukan, apapun kemudian yang diinginkan Dewan Kebudayaan ini, diawali setuju dengan Mas Rani, dialog bagaimana kemudian pembentukan Dewan Kebudayaan ini. Jadi poin-poin penting yang krusial kemudian kita bicarakan semua. Dan ini kemudian yang kita masukkan ke peraturan bupati nanti. Jadi peraturan bupati ini semua anggotanya nanti jelas siapa, mewakili siapa. Kemudian apa yang akan dilakukan Dewan Kebudayaan ini nanti sudah dibicarakan semua. Jadi peraturan yang namanya peraturan bupati ini konsep struktur maupun arah itu sudah jelas. Saya kira ini akan memudahkan pemerintah untuk membangun budaya yang lebih baik di Trenggalek. Kemudian ini juga akan menghindari konflik kepentingan. Ini akan menghindari tidak pidana korupsi dari pejabat-pejabat tertentu, relasi politik tadi. Karena yang terlibat itu semua elemen seni dan budaya. Itu saya kira poin terakhir yang menarik menurut saya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan di Trenggalek terhadap Dewan Kebudayaan Trenggalek. Baik, terima kasih Mas Haris dan juga terima kasih Mas Nurani. Perbincangannya yang juga sudah 1 jam kita diskusikan, semuanya menarik dan kita sudah memberikan penggalian fakta, kita bernarasi dan berargumen. Kita kembalikan semua kepada pemirsa. Bagaimana juga kepada Pemda terbaik untuk kebudayaan dan pemajuan budaya untuk di Trenggalek itu sendiri, agar khasanah budaya kita semakin maju dibandingkan dengan kota-kota yang lain.
Jika Anda merasa kanal ini menarik dan penting, bantu kami dengan subscribe, like, dan komen.